tanamannya kita bisa kontinuitas, dari segi produktivitas hasil pertaniannya itu bisa kontinu. Jadi kan bisa nanam nggak kenal musim kalau di greenhouse. Enaknya kan kayak gitu. Yaitu itu satu. Nomor duanya itu ini apa namanya, dari segi perawatan jauh lebih minim. Itu nomor duanya. Nomor tiganya itu dari BEP produksi minim juga. Ini nggak apa-apa ya Mas Mensewu ya? Nggak apa-apa. Biar sahabatannya tahu gambarannya ya. Biar jadi kira-kira nanti ada yang buat kan bisa ngira-ngira. Bisa punya gambaran, nggak harus sampai ke sana-sana, bisa nonton di channel kita. 500 polybag, luasnya ini sekitar 45 meter dengan 5 baris. Kesananya 7 meter. Kalau nggak ada faktor eksternal itu minimal 70% panen. 70% panen. Iya. Dan itu 4 kali panen. 4 kali perhitungan engineer udah kembali. Insya Allah udah kembali. Yang 50 juta itu udah tadi. Kembali. Bahkan turah. Insya Allah turah. Sama ini Mas, boleh nggak ini kira-kira dijual berapa Mas? Sekali panen ini, sekali panen berapa ini, kurang lebih 500-an tapi nggak sampai 500 juta. Iya, bener. Ini menghasilkan berapa Mas? Ini kalau per kilo ini minimal penjualan itu 35.000. Per kilo itu 35.000. Per kilo, padahal ini 1 kilo lebih, kalau ini hampir 2 kilo ini gede. Selamat datang di panggung penyuluhan, siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat tani, saya lagi di tempat yang enak ini, bersih dan anginnya juga masuk sepoi-sepoi dan sejuk, nggak panas walaupun kita di bawah greenhouse. Dan greenhouse-nya cukup rapi, tanamannya cukup bagus-bagus dan sempurna. Saya lagi di greenhouse melon bersama Mas Tatak. Bisa dikenalan Mas Tatak sama sahabat tani. Halo sahabat tani, perkenalkan nama saya Tatak Nur Iksan, asli Mirit Kebumen. Orang Mirit Kebumen. Asli Mirit Kebumen. Mirit desa apa Mas? Mirit desanya Desa Rowo, kecamatannya Kecamatan Mirit. Ini tepatnya kita juga berada di Desa Rowo enggak? Ini Wiromartan. Lahannya di Wiromartan. Lahannya di Wiromartan, tapi rumah jenengan Rowo masuknya. Iya. Rowo, dan ini lahannya jenengan sendiri. Lahan pribadi, insya Allah. Lahan pribadi dan dibuat greenhouse oleh Mas Tatak ini ya. Iya. Ini sebelum kita bahas tentang greenhouse ini Mas Tatak, saya pengen tahu kok jenengan bisa-bisanya nih dulunya. Ini masih muda kan ya, umurnya berapa Mas Tatak? Iya, 24. Unda-undi sama saya sahabat. Unda-undi ya? Iya, unda-undi. 24 sama 42 ya? Siap. 42 lebih. Siap. Nah, 24 berarti tamat apa terakhir pendidikan? Dulu emang SMA, terakhir SMA. Cuma dulu waktu SMA Kebumen. Dulu waktu habis SMA disuruh nerusin. Nah, dulu udah pernah nyoba daftar lah ke dinasan gitu. Terus akhir-akhirnya ya mungkin emang belum jodoh. Nah, pas itu emang pikirannya, mindsetnya masih mindset pekerja. Jadi pengennya yang dinas, pengennya yang pekerja lah pokoknya kayak gitu. Biar nanti ada jaminan kayak gitu. Artinya terus muda banget berarti, kelahiran tahun berapa ya? Ya 99. Tapi 99 Juni. Ya bentar lagi 25. Betul. Dan ini memang berarti ini percobaan pertama untuk terjun ke pertanian atau sebelumnya udah pernah bertani Mas? Kalau sebelumnya dari basic pertanian udah ada alhamdulillah. Nah, ini langsung terjun ke greenhouse karena udah lama ngelirik greenhouse kayak gitu kan. Di Kebumen udah ada, terus di Purworejo ada. Yang tak lirik pertama itu di Magelang sama Jawa Timur. Itu dulu. Makanya kok dari omset, dari perawatan, dari apa itu menarik banget. Jadinya terjun ke greenhouse juga kayak gitu. Tapi sebelum di greenhouse pernah bertani nggak? Ini kan lahannya dulu ya lahan biasa ya, lahan pertanian konvensional biasa. Biasa. Pernah garap di sini atau dulu bapaknya yang garap? Pernah. Dulu bapaknya pernah, udah lama banget. Cuma kan bapak ya itu tadi dia juga di guru sih. Bapaknya guru. Iya. Terus kadang bantu. Terus sawahnya itu dulu kosong. Jadi akhirnya kok lihat peluang, kira-kira kok kosong daripada kosongan ya gitu. Dulu pertama kali nyoba nanam itu kelasnya jambu kristal. Pernah di jambu kristal di sini? Udah 3 tahun. 3 tahun di jambu kristal terus. Kayak gitu. Dan pernah panen menghasilkan lumayan ya di jambu kristal ya? Iya, pas masanya emang pernah. Dulu 11-10 sih harganya 11. Jadi luar biasa, makanya dulu awal tertarik di pertanian itu awal mulanya itu dulu. Nanam jambu kristal dulu ya? Dulu jambu kristal. Berarti walaupun jenengan di greenhouse baru mencoba saat ini, tapi di pertanian saat masih sekolah pun sudah belajar bertani, sudah terjun langsung ya? Udah ada.
udah ada tanam jambu, sudah iya, bener. menghasilkan, sudah tahu caranya bagaimana susah payahnya dan hasilnya di pertanian ini sudah benar tenang, banget ya. iya, bener banget. Nah ini Mas Tatak ini kok bisa-bisanya jenengan bisa tertarik langsung ke dunia greenhouse. Greenhouse, oh iya. Greenhouse pakai model ini kan termasuk cenderung modern lah sahabat tani ya, dengan vertigasi ini. Vertigasi tetes. Dan kenapa nggak model konvensional seperti melihara jambu dan lainnya? Kenapa beralih ke greenhouse seperti ini Mas Tatak? Karena yaitu tadi dari segi perawatan kan kenapa dibuat greenhouse, yaitu kalau greenhouse kan dalaman tanamannya kita bisa kontinuitas dari segi produktivitas. Hasil pertaniannya itu bisa kontinu. Jadi kan bisa nanam nggak kenal musim kalau di greenhouse. Iya. Enaknya kan kayak gitu. Yaitu itu satu. Nomor duanya itu ini dari segi perawatan jauh lebih minim. Itu nomor duanya. Nomor tiganya itu dari BEP produksi minim juga. Pokoknya semua minimalisir semua. Dan satu itu yang paling penting, dia bisa memanipulasi iklim. Yaitu tadi makanya dalam 1 tahun dia nggak kenal musim dan bisa kontinuitasnya itu kayak gitu. Makanya tertarik di greenhouse kayak gitu. Itu awal mulanya dulu itu kayak gitu. Jadi kalau masih di dunia luar greenhouse ini kena hujan harus dikasih apa? Bener banget. Panas nggak ada air, penyiramannya juga harus mikir lagi gitu ya. Soalnya udah pernah ngalami yang namanya hamparan gitu. Ya hamparan sudah pernah mengalami dan ini jauh lebih enak setelah di greenhouse. Jauh lebih enak. Ngerawatnya ya. Dari segi ngerawat iya, dari segi BEP juga iya. BEP juga iya. BEP jauh banget. Ini greenhouse berarti mulai berapa ini emang baru pertama atau udah panen sebelumnya? Ini baru pertama. Ini panen pertama sahabat tani, ini nyoba pertama tapi udah kualitasnya ini super semua. Super, dan jadi semua. Artinya semua orang berarti kalau mau nyoba kayak gini bisa ya? Bisa, itu sangat bisa. Walaupun masih awam. Nggak punya basic pendidikan. Basicnya juga awam. Misal katakanlah kan Tatak ini saya sendiri itu aslinya masih awam, soalnya dulu nanam jambu kristal itu kan dulu beda sekali. Beda banget. Itu perawatan kan katakanlah bulanan atau mingguan ya gitu kan perawatan. Beda sama pertanian pada umumnya kayak gitu. Nah itu kayak gitu. Intinya beda banget sama ini. Nggak sulit dan bisa menghasilkan. Hari ini kita panen ini sahabat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini pertamanya langkah-langkah untuk memulai itu kan kadang susah sih ya. Orang kita memulai melakukan perubahan dari sesuatu yang biasa dilakukan kemudian berubah menjadi dengan cara seperti ini kan nggak mudah Mas. Harus butuh perenungan, butuh keberanian kan. Ini kalau nggak berani beneran orang spekulasi seperti ini juga susah. Ya, susah untuk memulai. Makanya itu takut diomong orang segala macam. Jadi kemarin pas mulai gimana? Wah, langsung jadi omongan tetangga. Wes kayak bocah kok nggaweni opo nang sawah, kok apik-apik sawah hamparan kok nggaweni omaman kaya kono apa ora wedi ya kono. Tangge larang ya. Ibaratnya kayak gitu. Tapi ada omongan gitu juga. Wah, ada, mestinya ada. Nah, itu tadi kalau dia kan pertanian itu sifatnya kan maksudnya dia bentuknya usaha. Nah, kalau usaha itu sendiri harus siap menanggung rugi, siap menanggung resiko segala macam. Makanya mentalnya benar-benar digempur di situ. Makanya untuk memulai harus siap-siap mental gitu. Nah, itu pasti. Siap-siap mental dan siap-siap modal sahabat tani. Ini kadang juga ada tuh sahabat tani itu yang mentalnya udah kuat Mas. Saya mau buat. Iya, benar. Tapi pakai apa duitnya? Nah, ini ngomong-ngomong uangnya dari mana Mas? Atau Alhamdulillah dari pribadi. Dari dulu. Dari hasil dulu ya. Hasil pertanian hasil dulu. Jambu kristal. Insya Allah dari itu semua. Iya. Dari hasil jambu kristal berusaha kemudian dibangun greenhouse. Nah ini boleh Mas, rahasia habisnya berapa greenhouse-nya, kemudian teknis pembuatan greenhouse-nya seperti apa, ini kan jadi, kita lihat bisa cerita dari awal Mas. Siap. Jadi kan ini awal pertama kali bangun greenhouse kan itu pertama Tatak itu cari greenhouse dulu, tak datengin dulu. Itu berarti survei dulu. Penelitian dulu lah ya. Caranya survei dulu. Nah itu tak tanyain di situ habisnya berapa kayak gitu. Nah rata-rata itu emang nariknya dia kalau mainnya itu borongan semua. Jadinya pakai kontraktor yang borongan.
yang biasanya membuat greenhouse. Yang biasanya membuat greenhouse. Nah, itu per meter perseginya itu di harga 110. Itu Per dulu. meter persegi 110.000. Iya, sekarang udah 130 kan. Oh, 130. Jadi ini bangun total habis dengan ukuran 7 kali 45 ini 45 ke sana jauh Nah, banget ini. habisnya Lebarnya ini 7. 50 udah sampai panen insya Allah. Udah ada tanduran. Oh, 50 juta sudah ada Tanaman polybag sama ini nipel-nipel segala macam. segala macam. Udah lengkap. Udah lengkap. Kalau dari segi greenhouse bangunan aja itu kisaran 35 sampai 45. Bangunan ada insect net sama UV-nya lengkap, tapi Lengkap. masih kosong itu ya. Masih kosong. Sama with mat-nya atau belum itu, Mas? Belum kalau Oh, with belum. pribadi. With mat pribadi. Iya, pakai pribadi nggak diborongin. Kalau yang diborongkan itu cuma apa? Greenhouse bangunannya aja termasuk screen sama pokoknya intinya jadi bangunan. Jadi bangunan. Nah, sama apa? Irigasi juga ada borongannya sendiri. Oh, irigasi ini ada borongannya sendiri. Borongannya sendiri. Kalau greenhouse sekitar 35 tadi. 35. Kalau irigasi Irigasi sekitar untuk ngisi seluas ini Seluas atau ini meteran atau gimana? 7 juta. 7 jutaan. Total. Total 7 juta. 7 meter kali 45. 45, Ini untuk 7 juta 1, 2, 3, 4, 5, 5 baris tanaman kali 45 meter ya. 45 meter. Dalam arti luasannya itu 300 meter persegi ke atas kayak gitu kan. 300 meter persegi. Kan 7 kali 45 315 meter persegi. Ini sudah lengkap 7 juta, ada nipel-nipelnya ini, Ada. semua, ada ininya. Udah lengkap dari tandon masuk sama filter sama pokoknya lengkap semua. Oh, termasuk tandon. 7 juta itu termasuk tandon, Iya, ada bak 7 juta termasuk tandon. bak penampung AB mic-nya juga Iya, ada. udah lengkap 7 juta. lengkap. Oh, 7 juta dan itu jenengan yang instalasi sendiri, ngerangkai sendiri atau Pakainya tetap pakai borongan. pakai borongan? Iya. Karena Soalnya- tahu jadilah enaknya. Soalnya kalau mau nginstal sendiri itu sendiri, soalnya kan belum tahu nanti keluar air masuknya kan bener-bener masih pemula juga. Masih pemula. Masih Jadi pemula belajar dalam dulu. greenhouse. Iya. Jadi tetap pakainya borongan dulu, biar sana yang nyetel ya gitu. Jadi jenengan hanya menyediakan tanah, kemudian menyediakan uang 35 juta sama ininya 7 juta. Iya, irigasinya. Kemudian ininya, Mas, Media polybag media plus polybagnya media plus sama polybag tali-tali ini habis sama- berapa? sama tali-tali ini, kalau tali kemarin sekitar habis 800.000. Oh, lah tali tok 800.000. Ini nggak apa-apa ya, Mas, non sewu ya? Enggak apa-apa. Biar sahabat tani tahu gambarannya ya. Biar jadi kira-kira nanti ada yang buat kan bisa ngira-ngira. Bisa punya gambaran, nggak harus bener, survei Mas. ke sana-sana, bisa nonton Bener, di channel kita gitu. Terus polybag habis sekitar 500. Polybagnya 500.000. Ini 800. Media Medianya? kokopitnya sekitar 1 juta. Kokopitnya 1 juta. 1 juta. Ini kan selain kokopit ada arang sekam dan pupuk Iya, organik itu ya? termasuk arang sekam juga. Oh, udah 1 Udah juta udah ada termasuk. arang sekamnya. Iya, Ada pupuknya betul, Mas, ini, Mas? nggak ada. Itu kalau pupuk itu pakainya kita kan pakainya di Murni greenhouse pakai AB mic. AB mic, full AB mic. Jadi ini hanya untuk tempat berdiri saja ya. Benar. Arang sekam dan Arang sekam dan kokopit. kokopit tanpa ada pupuk organik dan Tanpa lainnya nggak ada ya. Nggak ada. Jadi murni nutrisinya dari AB mic modelnya. Bener. Ini 1 juta, ini 7 juta, kemudian tali-talinya 800 ribuan, 800-an, polybagnya sekitar 500. 500 ribuan untuk ngisi segini. Iya. untuk Berapa ngisi polybag ini, Mas? Ini Kalau apal nggak jumlahnya, Mas? Apal 498. Katakanlah kalau itu kan ada yang dipangkas. Aslinya ini 500-an lah. 500-an. Berarti 500-an. Dengan jarak tanam ya itulah ideal jarak tanam. Udah 500 polybag. 500 polybag sekitar jarak tanamnya sekitar 30 cm ya, kurang lebih Enggak, ya? itu 40. Oh, 40 ya, 40, dari titik ke 42, titik ya. iya. 42 cm dari 500 polybag luasnya ini sekitar 45 meter dengan 5 baris. Kesananya 5 7 baris. meter. Sketsanya 5 baris. Habis polybagnya hanya berapa ratus tadi? Polybag. Beli Polybagnya polybagnya aja ini itu sekitar 500. 500. Ininya 1 juta. Gambarannya bisa ditulis ini sahabat tani sekalian untuk dokumentasi. Iya, bisa ditulis. Dan saya juga nanti tinggal nonton kalau mau buka kayak Mas yang ya. Ah iya benar. Sahabat bisa. tani juga boleh niru ya. Bisa. Bisa niru. Nah ini kemudian ketika udah siap greenhouse-nya ada polybag beserta media tanamnya. Iya. Ini otomatis jenengan yang isi sendiri. Yang ngisi Tenaga. tetap pakai jenengan tenaga sendiri. iya. Nah, Pakai orang lah. Pakai Kita orang. mempekerjakan 1 orang di awal-awal pertama kali tanam sama
sama pas awal masa-masa vital kayak gitu kita mempekerjakan orang. Kalau untuk perawatan. Kalau untuk perawatan harian rutin tetap sendiri. Sendiri tetap setiap hari jenengan kesini. Tiap hari. Tiap hari kesini. Dan harus tiap hari. Untuk ini nutrisinya jenengan kan mungkin apakah belajar sendiri atau sekali lagi nanti diserahkan ke tadi yang sudah berpengalaman tinggal beli jadi Abimik atau gimana? Iya, kalau ini untuk pemula emang Tatak itu ngambilnya itu tetap dari mitra. Soalnya yang udah ada penelitian sama yang udah cocok sama daerah air baku daerah sini. Soalnya dulu pernah ada di Kebumen, pernah ada dulu nyoba nutrisi dari Banjarnegara kelasnya di daerah utara lah kayak gitu. Agak datarannya lebih tinggi. Kan beda tempat juga. Beda tempat. Nah, terus pas waktu masuk di sini diaplikasikan kok kurang bagus, di tanaman itu kurang bagus dan itu malah sempat mengalami gagal panen. Oh gitu, berarti nggak semua Abimik itu cocok di daerah kita? Iya, nggak semua Abimik. Jadi jenengan Abimiknya ini Abimik jenis apa atau lewat, maksudnya lewat ada vendornya sendiri? Ada itu sendiri, iya. Ini makanya itu Tatak enaknya bangun greenhouse ini dan enaknya bermitra, kan ini mitranya juga mitra pasar kayak gitu. Jadi itu bisa Abimik juga bisa dari situ kayak gitu. Oh gitu, Abimiknya disediakan oleh yang mitra tadi. Iya, termasuk yang mitra penyedia ini sama. Ada, sama itu sama. Orangnya sama itu maksudnya. Sama. Ini masih sama dalam satu mitra. Sekaligus dicarikan polybag, carikan ini. Iya. Carikan media juga atau pokoknya nyari sendiri? Carikan media pun sama. Kalau lewat mitra media bisa miring harganya. Oh, lebih miring daripada kita nyari sendiri. Artinya jenengan cuma sedia tanah sama uang itulah ya. Iya. Sama uang, sama kita harus siap untuk mengelola, merawat, sama siap untuk itu. Jadi Abimik sudah ada sampai nutrisi-nutrisinya, tinggal mungkin termasuk alat-alatnya, ada TDS meter, pH meter udah. Itu baru itu. Kayak kalau kelasnya alat-alat yang tadi kan ringan, itu bisa dicari sendiri. Cari sendiri, tapi Abimiknya sudah dari tersedia semua. Gitu. Itu nanti perawatannya tinggal tinggal tanam, berarti persemaian tenaga sendiri kemudian ditanam. Iya, benar. Mitra sampai situ berarti. Mitra sampai situ. Intinya menyediakan semua nih. Menyediakan semua alat yang dibutuhkan, nanti perawatannya dibebankan ke panjenengan yang punya. Cuma kan tetap greenhouse. Model tetap dari pribadi. Model dari panjenengan ya. Cuma enaknya ada linknya gitu. Ada linknya daripada kita nyari UV di mana ya gitu, nyari insektet di mana gitu ya. Dan belum tentu kadang kan UV kan kalau pesan lokalan nggak sesuai standar ya gitu. Kalau ini kan udah terjamin ya gitu. Ini UV apa Mas kalau tahu Mas? Apa mereknya kurang paham, yang jelas ini ketebalannya 200 mikron. 200 mikron. Ya, 200 ini mikron. Kalau menurut yang sudah kayak gini tahan berapa tahun ini? Ini sekitar ya umuran greenhouse, bahkan sampai bisa ada yang 10 tahunan. Oh ada. Bisa. Wow. Tapi dengan perawatan tahunan. Artinya perawatan tahun setiap tahun ngapain? Ngepel gitu, mungkin bisa dipel. Kan kalau enggak, misal kalau udah 2 tahun katakanlah, biasanya muncul lumut-lumut gitu. Di plastiknya mesti itu harus naik ke atas ngepel gitu, atau iya, minimal di pinggir lah udah cukup. Oh, ada tangga. Perlakuan perawatan tahunan. Iya, tetap ada. Ini lumayan kalau bisa 5 tahun saja udah nutup ya Mas, udah turah ya. 35 juta tambah tadi totalnya kan kurang lebihnya 50 juta ya sama polybag dan isinya ya. Iya benar. 50 juta udah bisa tanam. Nah ini tinggal dari modal itu, kemudian tanam, kemudian tenaga kerja dan lain-lainnya sampai panen hari ini udah punya gambaran belum Mas? Jangan untung apa rugi? Untung, alhamdulillah insya Allah ya. Satu dari segi ilmu dan SOP dan kayak perawatan tanaman satu udah dapat, dan itu sangat mahal banget. Ilmu itu mahal banget, pengalaman itu mahal banget. Nah, jadi nomor tahu 2-nya jadi tahu. Nomor 2-nya alhamdulillah kan udah ya insya Allah turah kayak gitu. Insya Allah turah dari hasil yang hari ini kita panen itu ya. Kalau dikalkulasi hitung-hitungan itu ya. Atau otomatis kalau greenhouse kan nggak bisa dibebankan dalam satu kali panen ini ya. Iya, nggak beban. Modal-modal tetapnya kan nanti dibebankan ke berikut-berikutnya. Iya. Dan kalau keuntungan kalau untuk masalah balik modal itu biasanya kalau kita usaha greenhouse itu kalau panenan normal ya sekitar 3 kali 4 kali panen insya Allah udah
Udah balik modal bahkan udah bisa nabung. Maksudnya modal tetapnya tadi itu modal greenhouse modal dan greenhouse lain-lainnya dan segala macam. Sudah udah balik kebayar hanya 3 kali. 3 kali sampai 4 kali. Itu dengan catatan panen normal. Panen normal seperti hari ini lah ya. Dan enaknya kalau di greenhouse kan rata-rata panen itu minimal 70%. Kalau nggak ada faktor eksternal itu minimal 70% panen. 70% panen. Iya. Dan itu 4 kali panen. 4 kali panen. Perhitungan jenengan udah kembali. Insya Allah udah kembali. Yang 50 juta itu udah tadi. Kembali. Bahkan turah. Insya Allah turah. Insya Allah turah. 4 kali panen berarti berapa waktunya Mas? Ini kan paling berapa hari? 60-70 hari? 60-70 hari ya, udah bisa panen. udah tanam lagi. Udah tanam baru 70 hari. 70 kali 4. Berapa bulan itu cuman Mas berarti Mas? Nggak sampai setahun ya? Udah 4 kali ya? Nggak sampai. Kan 70 kali 4 berarti 4 kali panen itu sekitar 8 bulanan. 8 bulanan? 9 bulan berarti. 9 bulan. 9 bulan. Kalau 1 tahun bisa 5 kali berarti ya? Bisa 5 kali. Itu bersih 5 kali bersih. 1 tahun bisa 5 kali. Artinya dalam waktu 1 tahun itu panenan terakhir adalah keuntungan murni, udah nggak nanggung biaya. Iya. Greenhouse dan lain-lain. Iya, misal kalau dan greenhouse dan lain-lainnya itu bisa buat produksi lagi sampai 5-10 tahun bahkan. Insya Allah ya. Gitu ya. Hitung-hitungannya masuk banget itu sahabat tani. Dan ini enak banget ternyata bertani seperti ini, bersih. Enak. Ini ada wheat mat-nya. Walaupun kadang ada yang nggak dikasih wheat mat ya Mas. Ada, emang ada sih. Ini wheat mat di luar mitra itu atau beli sendirinya? Oh ini beli sendiri. Ini beli sendiri. Dipasangi inisiatif beli sendiri. Habis berapa ini wheat mat-nya Mas? Kalau wheat mat ini pesen 2 juta. 2.100.000 sudah sampai sini. 2.100.000 sudah sampai sini, tinggal kan pasang. 1,9 ya? Di online itu sih 1,9. Oh, beli online sendiri. Terus sampai sini itu 2.100.000 udah. Digelar dewe di sini ya? Iya bener, digelar dewe. Jadi enak ya, bersih enak, bisa lesehan kita di sini. Dan ini termasuk kotor. Biasanya kalau tatak itu ya sebelum kan ini pasca panen, jadi kan lagi prosesi banyak orang masuk dan lalu lalang juga. Lalu lalang jadi nggak sebersih sebiasanya. Biasanya itu ada kain pel barang sahabat tani. Mas tataknya ini rajin, kayaknya orang bersihan ini. Jadi kayaknya betah di sini daripada di rumah. Iya bener. Sehari-hari kebanyakan di sini. Kalau malam jenengan di sini apa di mana Mas Tatak? Malam di sini cuma ya katakanlah Isya, habis itu pulang. Soalnya angin malam nggak kuat. Nggak kuat serius, di sini nggak kuat sekali. Artinya ini kan nggak ada rumah. Rumah jenengan di Rowo, ini di Wiromatan. Ini kan di Wiromatan. Berarti tetap pulang. Ini barang-barangnya nggak apa-apa, nggak hilang. Aman, insya Allah aman. Aman, alhamdulillah aman ya. Dulu awal pertama bangun ya sempat panik gitu. Ya sempat ya bahasan ya udahlah udah pasrah kayak gitu kan. Dan yakin juga, alhamdulillah kan aman juga. Ini aman. Juga dekat perumahan warga di sebelah sana ya. Tapi alhamdulillah untuk saat ini kayaknya nggak ada lah orang iseng-iseng gangguin usaha orang lah. Mungkin semoga saja ya Mas. Amin ya, bener. Ini oke ini Mas Tatak, terima kasih nih waktunya. Sama ini Mas, boleh nggak ini kira-kira dijual berapa Mas? Sekali panen ini, sekali panen berapa ini kurang lebih 500-an tapi nggak sampai 500 batang. Iya, bener. Ini menghasilkan berapa Mas? Ini kalau per kilo ini minimal penjualan itu 35.000. Per kilo itu 35.000. Per kilo, padahal ini 1 kilo lebih. Kalau ini hampir 2 kilo ini gede ini. Dan emang ini itu ditimbang coba ya Mas, yang segede ini coba ditimbang 1,9. Jadi ping 35. Coba paling kecil Mas yang paling tadi. Kecil. Ini ya. Iya, yang ini sekilo paling kecil 1 kilo. 1 kilo. Berarti 1 kilo dikali berapa saja nih? Ya. Misal 500 batang, 500 pohon ya 500. 2 katakanlah. Oh ini dibuakannya berapa Mas? 2, ada yang 3 malah. Oh ada yang 3? Iya. Tapi jadi semua? Alhamdulillah. Wow. Ya sempat kayak gitu. Jadi efeknya nanti jadi kecil-kecil semua. Tapi kan kadang malah kecil banyak orang nyari yang kecil-kecil. Iya, emang aslinya. Daripada yang segede ini gitu loh. Iya, bener orang sih. Beli malah banyak juga yang kecil. Soalnya sekali makan gitu. Selain harganya yang mahal itu juga mungkin lebih enak sih dari sekali segi tekstur makan lagi enak yang biasa. kecil. Oh, enak yang kecil. Ini dibuahkan 2. Berarti ada sekitar 700-an butir ya ada ini ya. Insya Allah ada. 1 kilo dikali 35.000 per kilo. Iya benar.
Ini 35.000. ini sebelum pemasaran deh Mas. Ini perawatannya dulu sahabat tanya, lupa saya. Iya. Barangkali ada perawatan, iya benar. Ada trik dan tipsnya dari Mas Tatak. Ini sebagai pemula loh sahabat tani, dan udah berhasil seperti ini. Pasti beliau punya pengalaman yang luar biasa. Yang seharusnya dibagi ke kita ya Mas Tatak. Iya, siap. Itu pengalaman apa dari usaha ini, dari perawatan ini yang bisa bisa jadi kayak gini. Ya. Ini tas produk ya, bisa sedikit penjelasan gimana bisa sukses atau bisa menghasilkan panen yang ini ya. Diharapkan sesuai harapan ya. Gitu. Iya. Itu pertama, kalau untuk masih pemula dan benar-benar pemula, termasuk seperti saya juga hasilnya pemula, Pak. Iya. Nah, cuma alhamdulillah ini bisa sampai panen kayak gini. Yaitu pertama itu pokoknya wajib harus mendatangi banyak greenhouse. Karena di situ dengan kita datang langsung itu benar-benar tahu belajar detail gitu. Itu pertama itu wajib dan harus berani. Pokoknya berani mendatangi, karena nggak semua greenhouse itu bisa mengutarakan bisa ngasih tahu SOP-nya kayak gitu. Pertama pokoknya semua didatangin semua. Belajar dulu itu satu, ya. Iya. Yang keduanya yaitu tadi dari kita harus emang benar-benar telaten, satu telaten. Nomor duanya ya kita benar-benar bisa merawat. Udah cuma modal itu tok. Telaten sama gelem merawat itu tok. Kalau dari SOP penanaman misal ya itu tadi kita semai benih pakai tray, pakainya polytray biasa itu yang isi 128. Pakai ini rockwool atau apa? Pakai kokopit. Oh, pakai kokopit. Nah, kita dari benih pertama kali mulai itu dari benih disemai pakai kokopit kisaran umur sampai 7 hari. Habis itu umur 10 hari udah bisa dipindah tanam. Pindah tanam di polybag ini. Pindah tanam di polybag ini, tapi dengan syarat ini harus dialiri dulu pakai vertigasi tetes selama kurang lebih 1 jam. Agar media tanamnya udah basah dulu. Lembab dulu ya. Nah, habis itu nanti kan akar udah bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan, terus di umur ke 5 hari kayak gitu udah mulai rajin spray tipis-tipis insektisida. Spray insektisida. Umur baru tumbuh udah langsung diinsek ya? 3 hari baru tumbuh. 3 hari tumbuh langsung diinsek. Iya. Tipis-tipis. Tipis-tipis itu dosisnya itu kisaran 5 mili per tangki. Insektisida apapun atau apapun. Itu katakanlah 2 kali seminggu udah cukup. 2 kali seminggu. 2 kali seminggu udah cukup. Itu sampai umur 40. Itu pokoknya dirawat terus kayak gitu. Jangan sampai ada hama menyerang ya. Baru nanti setelah umur 40 di topping pucuk. Oh, digunting pucuknya. Iya, digunting pucuknya. Biar enggak tumbuh ke atas terus. Biar enggak ke atas terus. Setelah itu 40 topping pucuk otomatis kan fokus terus pembesaran buah. Bunganya itu kan tumbuh di usia berapa? Oh iya, mulai tumbuh bunga itu kisaran umur 17 AST udah mulai tumbuh bunga. 17 hari. Iya, 17 hari udah setelah ada bunga pertama. Ada bunga pertama. Nah, itu nanti kita mulai polinasi. Nah, dari itu pertama langsung dipolinasi. Cari yang jantan betina itu ya. Cari yang jantan betina dulu. Tapi kalau mau hasil maksimal ya polinasi di kisaran umuran atasnya sedikit. Atasnya sedikit. Yang buah pertama. Buah ketiga atau keempat gitu mungkin ya. Ketiga atau keempat mungkin kayak semangka kayak gitu. Itu polinasi itu sahabatannya adalah mengawinkan ya. Iya, dikawinkan bunga jantan ke bunga betina. Ya. Bunga jantannya yang kayak gimana ini udah nggak ada bunganya? Nggak ada, udah nggak ada. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri bunga jantan itu bunga yang di batang utama si melon itu. Di batang utama si melon. Kalau yang bunga betina ciri-cirinya ada ini tangkainya. Ada bakal buah. Ada bakal buahnya. Ya. Ini ya, nanti di usia segitu itu nanti ini tak ambil ya Mas ya? Iya, nggak apa-apa. Ini bunga betina ya sahabat. Yang ada bakal buahnya. Kalau bunga jantan nggak ada bendol-bendolnya ini ya, nggak ada bakal buahnya. Iya. Jadi ini nanti dibuka polinasinya ya. Dibuka terus diserbuki, nggak ada contohnya. Ya oke. Ini perawatannya kayak gitu. Polinasinya berarti mulai sekitar umur 30 harian. 20 harian udah mulai masuk polinasi. Habis itu buah udah jadi, habis itu nutrisi kan masuk terus. Nutrisi abemik masuk terus tuh. Habis itu ya itu tadi, pokoknya tinggal pembesaran buah. Pucuknya dipotong sama umur 40 topping pucuk sama itu udah
udah aman itu, udah spray insect udah minim, spray apa udah minim, nggak ada spray lagi. Tinggal kontrol aja. Tinggal kontrol aja. Oke, ini berarti nggak ada yang spesial, semua orang bisa seperti itu harusnya. Bisa, ya, harusnya. Ya. Pokoknya makan minim, bisa. Semua orang bisa nanam. Semua orang bisa nanam. Ya ini menurut saya ini tinggal waktunya kita udah mau off. Iya, jadi pemasarannya nanti gimana Mas? Kalau ini kan ini dari mitra, makanya dari enaknya yang tadi, enaknya enak yang kontraktor dari segi pupuk APMI, dia juga menampung pasarnya juga. Pasarnya ditanggung ya. Makanya enaknya bermitra kayak gitu. Ini semua seberapapun masuk ke beliau masuk. Walaupun kalau jenengan mau jual ke tetangga, mau nyicipi boleh lah boleh, ya. Itu boleh. Karena tapi ini jenengan harus laporan juga. Laporan. Misal, oh Mas, iki besok aku panenan tak bawa 1 kintal, tak bawa sendiri kayak gitu. Tapi yang jelas sudah ada laporannya. Itu. Biar nggak tabrakan pasarnya juga sama mitra ya. Itu dibeli 35 sama mitra itu. 35. Oke. Jadi pasar sudah jelas. Kita ini untuk pertama kali ini jenisnya apa Mas? Ini yang putih-putih kayak gini. Sweetnet. Ini itu tipenya Sweetnet #9. Emang ada tulisannya #9. Sweetnet #9. Ini dalamnya kuning apa putih? Oranye. Jadi nanti dibuka oranye, manisnya ada crustnya gitu ya? Ada. Teksturnya manis, crust, ada kayak krimnya gitu. Kayak krimnya. Kalau sama yang golden apa itu? Golden aroma apa? Golden yang kuning, intanon. Yang kuning itu intanon. Intanon ya? itu yang intanon. kulitnya kuning oranye itu intanon. Harganya sama nggak kalau jenis-jenis kayak gini Mas? Itu sama, tapi biasanya lebih mahal yang itu benihnya. Tapi kalau untuk di pasaran biasanya sama. Jualnya jadi buah sama. Jadi buah sama. Yang penting yang ini nggak terlalu banyak. Iya benar. Ya. Oke. Sahabat Tani, ini obrolan kita kayaknya sudah kita kupas tuntas. Mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk para pemuda Mas ini yang seumurannya panjenengan harus ngapain ini coba. Ya, pesannya yaitu tadilah pokoknya baik untuk pemuda jangan malu untuk berusaha, mengawali usaha terutama di bidang pertanian itu jangan malu. Pokoknya kalau kalian udah pernah terjun ke sini dan merasakan enaknya merasakan pertanian yang kayak gini itu dijamin ketagihan. Dijamin ketagihan. Oke, jangan malu berusaha kayak gitu. Oke, siap. Sahabat Tani, petani Indonesia berjaya sejahtera bahagia, penyuluh pertanian kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Matur nuwun Mas Atan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.